Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, ini adalah review ya. Inilah bahasan kita yang lalu, sebuah traffic light dengan urutan 1, ya, kemudian tadi ini hijau atau merah terserah, kemudian kuningnya berkedip, kemudian dilanjutkan oleh merah atau hijau. Jadi salah satu di tengah-tengah ini kuning ini berkedip. Ya. Jadi ini adalah suatu proses 1, 2, 3. Proses siklus 1, 2, 3. Yang kedua berkedip. Setelah ketiga langsung ke 1. Ya, jadi ini akan kita, ini adalah kita bandingkan, ini yang lalu yang sudah kita diskusikan. Ya, kita lanjutkan. Inilah yang akan kita diskusikan saat ini. Ya, berkedip, ya, kemudian lampu merah kembali berkedip sebelum lampu hijau. Ya, lampu hijau berkedip, kemudian lampu merah ya, berkedip, kemudian lampu hijau. Nah, inilah yang akan kita diskusikan. Ya, sekali lagi, yang tadi pertama itu siklusnya 3. Ya, untuk memudahkan membuatnya kita itu siklusnya 3. Ini siklus 1. Ini siklus 2. Ya, ini siklus 3, kemudian siklus 4. Jadi kita lihat bahwa yang pertama tadi 1, 2, 3. Nah, yang kedua ini adalah 1, 2, 3, 4. Ya, mengingatkan kembali ya, bahwa dalam merancang, ya, itu kita harus selalu hafal diagram dasar. Nah, ini ada 4 diagram dasar dalam satu siklus. Nah, baik kita bandingkan ya, mungkin tidak terlalu terlihat. Saya sandingkan antara yang 3 siklus ya, yang lampu pertama tadi dengan yang 4 siklus. Nah, kita lihat di sini. Ini yang ini 3 siklus ya. 1, 2, 3 kembali ke 1. Sedangkan yang ini 1, 2, 3 seharusnya ke 4 sana ya. Tetapi 4 saya gabungkan di sini. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu untuk memudahkan. Ya. Jadi kita lihat sekarang. 1, 2, 2-nya berkedip, 3, nah, langsung dia 1 yang ini ya. Sedangkan yang ini setelah 1, 2, kemudian 3, ya, kemudian 4. Ya, siklus keempatnya kita gabungkan di sini. Jadi itu logikanya yang paling mudah adalah melihat atau menyusun sebuah siklus, ya, siklus PLC ya, dari diagram dasar. Ya. Diagram dasar bisa menyalakan lampu ya terserah ya, karena di PLC yang saya pakai, yang kita pakai saat ini itu hanya dibatasi oleh 10 lampu, ya kita hanya bisa membuat siklus 10 lampu ya. Nah, nanti kita lihat akan lihat triknya bagaimana memakai PLC ya, yang mungkin lebih dari 10 ya. Kira-kira yang perlu saya katakan pada Anda, kita akan memakai 2 buah PLC. Tapi bagaimana caranya, nanti setiba saatnya kita akan diskusikan itu. Nah, saat ini kita sudah masuk dalam Silusoft-nya ya, Silusoft 2, di mana kita akan merancang 4 siklus ya. 4 siklus yang seperti sudah dijelaskan pada awal. Pertama yang kita harus lakukan adalah, ya, kita lihat bahwa ini adalah kelanjutan dari siklus 1, 2, 3 ya, yang telah kita diskusikan saat yang lalu. Nah, itu sebabnya saya akan buka siklus 1, 2, 3 dulu. Nah, ini adalah siklus yang saat yang lalu sudah kita diskusikan. Ya. Ini adalah lampu pertama, kemudian lampu kedua itu dikontrol berkedip pada bagian ini, ya, kemudian menyala lagi pada lampu ketiga. Ya. Untuk meyakinkan, saya mencoba mensimulasikannya kembali ya. Ya, kita lihat lampu 1, lampu 2 berkedip, lampu ketiga ya, jadi pakai G5 kembali lagi ke lampu 1 ya. Baik, ini adalah rangkaian itu ya, rangkaian 3 ya.
3 siklus. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa sudah kita diskusikan ada siklus keempat berkedip. Nah, kita lihat sekarang ini adalah bagian yang lampu berkedip. Ya, yang perlu kita lakukan di sini adalah sekarang adalah mengkopinya. Ya, jadi ini yang berkedip pada waktu siklus kedua kita copy. Nah, edit, kemudian kita copy, kita letakkan dia di bawah. Ya, jadi setelah lampu ke, ya, saya berikan sedikit ya, saya beri garis bebas dulu supaya nanti kita bisa. Nah, kita lihat setelah ini ya lampu ketiga, ya, dia tidak langsung ke lampu satu, ya, kita langsung ke lampu berkedip ini. Nah, tadi ini urutannya ya. Ini lampu pertama kita nyalakan Q1. Kemudian Q2-nya di sini adalah berupa rangkaian lampu berkedip. Ya, sebetulnya ini harus ada Q2, tapi Q2-nya kita nyalakan rangkaian ini. Ya. Nah, setelah itu kita menyalakan lampu yang ketiga ya, siklus yang ketiga. Ya, ini dalam hal ini kita menyalakan Q5, ya, saya berikan jarak. Kemudian kita masuk lagi yang disebut dengan berkedip kembali. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini nanti berkedip ini nanti kita modifikasi, ya, seperti contohnya ya, dia akan menyala setelah T5 ini ya, memberikan sinyal ya, T5. Jadi yang ini kita banting menjadi T5. Ya, karena T5 ini ada kelanjutan dari lampu ketiga tadi untuk dia berkedip. Ya, saya ganti dia menjadi T5. Ya. Ini T5 normally close. Nah, sedangkan yang ini, ya ini kan M2. Nah, kita harus masukkan dia menjadi M5. Ya. Baik, jadi kita masukkan dia menjadi M5. Ya, sebagai kelanjutan siklus. Ya. Nah, ini yang ketiga di sini biarkan aja. Ya. Jadi kita lihat ini 5, ini juga harus 5. Ya. Ini 6 ya. Lampu apa? Relay ke-6. Ya, kita buat yang menjadi relay 6. Ya, kita masukkan di sini relay 6. Ya, timernya di sini adalah timer 6. Ya, kita buat baru sini timernya timer 6. Nah, untuk menyalakan ini ya, kita pakai relay 6. Ya, Anda perhatikan itu, kita pakai relay 6 di sini. Ya, M3 ini juga kita pakai relay 6. Ya, sesuai dengan rancangan sebuah ladder diagram standar. Ini T3 ini adalah T6 ya. Kita ganti di sini juga. Ini menjadi T6 bukan T3, normally close. Ya, mudah sekali. Ini jangan dihapus ya, yang nanti di atas yang kita hapus. Kemudian Q3 ini kemudian akan menyalakan, di sini akan dinyalakan oleh T6 ya. Itu kita sudah tahu, ini standar dasar. T6 kita masukkan kemari. Jadi bukan T3 tapi T6. Ya. T6 ini menyalakan, kalau ini ada M6, kita menyalakan M7 di sini, bukan M4. Karena M4 sudah dipakai di atas. Ya. Oke, kita pakai sekarang M7 di sini. Karena ini M7, maka ini juga harus M7. Ya. Nah, saya memakai M7 di sini. Ya, relay 7. Ya, untuk menyalakan, karena ini T6, ini T7. Ya. Saya buat T7 baru, saya pasang di sini. Nah, ini kembali menjadi M7 dan T7. Nah, saya masukkan dia M7, kemudian yang ini saya masukkan jadi T7. Nah, normally close ya. Selesai. Sementara selesai. Ya, tapi kita lihat di dalam siklus ini, ya, ini tadi yang dipakai sini ada T4 kan, ini harus kita ganti menjadi T7. Ya, supaya dia tetap menjadi, sekali lagi Anda review ya, diagram yang sebelumnya ini ya. Ya, kemudian kita lihat kita sudah selesai, cuma di bagian ini ya, yang kita pakai karena lampunya sama ya, lampu ketiga ini kita hapus, kita putus dulu aja ya, daripada itu ya.
seperti ini ya, lampu keempat kita putus sehingga tidak terlihat lampu itu menyala, tetapi lampu ketiga berkedip. Nah, tapi dalam hal ini lampu ketiga, ya, saya putus, saya kembalikan dia menyala di sini, di ketiga ini. Ya. Nah, untuk itu kita harus menggeser ini ke bawah, ya, supaya ada space buat ketiga. Ya. Kita masukkan dari yang di atas, ya. Tadi kita menyalakan, ini sengaja saya tidak hapus supaya saya tetap ingat bahwa ini adalah pasangan untuk menyalakan ketiga. Nah, saya copy, ya. Copy saya letakkan di sini, ya. Untuk menyalakan ketiga saya letakkan di sini. Nah, paste, saya sambungkan. Nah, jadi ketiga sudah bisa menyala. Jadi ketiga ini akan menyala kalau M3 dan T3 di atas ini berhubungan. Ya. Begitu pula dengan ini kita harus sambungkan ya. T3, T4 ini sudah sambung ya. Saya berikan satu space di sini supaya kita tahu bahwa ini yang kita modifikasi. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti nah, jangan lupa ini diganti menjadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan T yang terakhir. Ya. Ya, tapi kita coba dulu satu siklus ya, pergerakan. Nah, kemudian kita akan jalankan dia secara berurutan. Ya. Ya, ini siklusnya sudah jadi ya. Kita mencoba uji dulu apakah dia dalam satu siklus 1, 2, 3, 4 berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya run dulu, nah, kemudian saya tekan start di sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu siklus dari ya. Kita ulang lagi ya. Ya, pertama yang menyala adalah lampu hijau atau lampu merah terserah. Yang penting ya kita lihat bahwa setelah itu melalui ada lampu kedip ya. Nah, 1 lampu merah, kemudian lampu kuning berkedip, ya. Lampu hijau, kemudian lampu kuning berkedip. Nah, jadi kita lihat ya 4 siklus sudah berjalan. Ya. Baik, jadi sekarang kita mencoba menjalankan siklus ini berputar. Kita lihat timer yang terakhir di sini adalah timer 9 ya. Timer 9 ini menyalakan lampu berkedip yang kedua. Nah, timer 9 ini harus kita letakkan di sini supaya dia bisa menjadi siklus. Ya. Nah, masukkan timer 9, ya. Normally close. Nah, baik. Sekarang kita akan coba apakah dia berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tekan run, dia berputar. Kemudian dia berjalan. Lampu merah, kuning berkedip. Lampu hijau, kuning berkedip. Lampu merah, kuning berkedip. Lampu hijau, kuning berkedip. Nah, ini sudah adalah ladder diagram ya, yang sudah kita buat seperti sesuai dengan proses kelanjutan dengan menambah kelanjutan dari diagram yang lalu yang 1, 2, 3 menjadi siklus 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Saya kira demikian.